Memang masalah itu. Kalau di penjara umum, dia jadi virus yang lain. Tapi kalau dikelompokkan, dia jadi universitas. Makin tinggi ilmunya. Tapi kalau disebar, menjadi virus yang lain. Itu sama dengan narkoba. Di mana didistribusikan narkoba? Di penjara. Dalam penjara. Jadi itu karena ini ada risikonya. Memang di mana-mana terjadi juga. ISIS itu, dia punya al-Baghdadi, itu tumbuhnya di penjara. Al-Baghdadi itu. Belajar dari itu, Pak, apa yang bisa dilakukan untuk kita, pemerintah kita khususnya, untuk bisa menghindari itu menyebar seperti virus? Suasananya, suatu kesejahteraan yang baik, pendidikan yang baik, keadilan yang baik, kemiskinan berkurang, itu fundamental umum ya yang terjadi. Karena bagaimanapun selalu terjadi kemarahan timbul daripada ketidakadilan itu. Dan setelah itu upaya radikalisasi, pemahaman, tugas masyarakat, tugas umum, tugas para ulama, tugas guru. Kan banyak yang mereka ini tidak disangka, seperti yang terakhir, kalau ini dari universitas. Ya. Yang perempuan yang ingin jadi pengantin. Itu TKW yang kerja di luar negeri. Itu dari mana mereka itu? Tidak ada suatu kesamaan, semuanya berbeda-beda timbulnya pemahaman itu. Artinya bisa dibilang masih adanya teroris ini bisa disebabkan karena kekecewaan, Pak, kesenjangan yang cukup signifikan. Gabungan daripada itu, kekecewaan di dalam hati, ada radikalisme pemahaman dari luar, ada ingin cepat masuk surga. Jadi itu pemahaman yang salah juga ya, Pak ya? Oh ya, kalau orang ingin bunuh diri, apa dia cari? Dia tidak cari harta kan, dia mati. Dia tidak cari kedudukan, kan dia juga mati. Apa dia cari? Sorga. Jadi pemahaman yang sangat simpel diberikan, dicuci otak. Wah, kalau kamu membunuh orang ini, karena pertama dianggap semua kita kafir. Kalau membunuh orang kafir, maka dapat sorga. Simpel itu kurang lebihnya. Walaupun panjang tentu dia pakai. Nah, orang bersedialah untuk menjadi pengantin, quote-unquote pengantin untuk bunuh diri. Nah, bagaimana itu, Pak, mengantisipasinya? Karena di satu sisi kita tidak bisa menafikan mereka berpikiran apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Tidak sedikit yang berpikiran seperti itu dari pelaku. Itulah sekarang gejala dunia, ketidakadilan dunia, kemarahan. Kenapa dia di barat walaupun diterima sebagai pengungsi? Karena dia membalas gitu kan. Ada perasaan marah. Kenapa negerinya dihancurin? Kenapa kaumnya dihancurin? Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya lihat di situ saja. Siapa menghancurin Syria? Bom dari segala macam negara. Siapa menghancurin Aleppo? Siapa menghancurin Baghdad, Irak, macam-macam. Nah, kalau ditarik konteksnya ke Indonesia, apakah hal yang terjadi di luar itu juga menjadi penggerak umat Muslim yang khususnya yang mereka mempunyai paham yang agak... Kan semua itu berasal dari sana. Bahrum itu ada di Syria, mau mengejarkan itu. Dulu Al-Qaeda datang dari Afghanistan, semua negara gagal. Semua negara yang bergolak, semua negara yang hancur akibat dihancurkan Barat. Semua. Tidak ada yang datang asli dari Indonesia. Waktu itu kan masih ratusan ribu ya tempat. Kalau ratusan ribu orang berada di tempat yang sama dengan orasi-orasi yang panas, kemudian bisa marah, kan berbahaya untuk satu ibu kota. Baik, Pak JK. Kita berbicara ini masalah masih gejolak sosial masyarakat, tadi sedikit masalah keamanan. Satu kasus yang akhirnya memicu amarah, memicu pergerakan umat, bahkan juga memicu kesatuan umat. Peristiwa itu terjadi akhirnya puncaknya pada 4 November dan juga 2 Desember. Apa sih Pak yang Anda lihat dengan masyarakat kita sampai kalau dibilang agak terlalu sensitif kah? Atau memang kondisi ini benar-benar menyinggung perasaan umat, khususnya umat Muslim kah? Apa yang tengah terjadi di masyarakat kita? Awalnya di situ, kita sudah tahu semua awalnya. Karena Ahok berbicara mungkin di luar konteks atau terjadilah seperti itu. Kita sudah tahu semua soal masalah agama, bermacam-macam istilahnya lah ya. Ada soal kebohongan, ya orang tersinggung atau orang pelecehan agama, itu istilah terserah lah. Tapi itu toh sekarang sudah di pengadilan.
Tapi tentu pertanyaan Anda, kenapa ini begitu hebat reaksinya? Biasanya begini mungkin 1.000, paling tinggi 10.000 orang demo. Kenapa jutaan orang demo? Di seluruh Indonesia. Berarti ada suatu hal yang prinsip yang harus kita pelajari. Apa sebenarnya perasaan yang timbul? Kita dengan Presiden bahas terus itu apa yang terjadi ini. Presiden meminta agar ini dikaji apa masalah ini sebenarnya. Ya lebih kembali lagi tadi. Perlunya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tapi ini yang ikut itu bukan hanya golongan menengah bawah ya. Iya. Golongan menengah ikut. Ada yang tinggal di hotel supaya lebih dekat dengan kondisi. Di Borobudur atau di Sari Pasifik ada yang tinggal. Artinya apa di sana Pak JK? Artinya bukan hanya masalah, ada suatu perasaan yang ingin perbaikan lebih lanjut dalam suasana kita. Nah Pak, pada saat 4 November ya Pak ya. Kalau boleh saya menunjukkan sesuatu nih untuk Pak JK, ini sedang menyaksikan, memantau langsung ya Pak ya, di TV One saat itu, memantau ini. Kalau tidak salah Bapak juga menerima perwakilan karena Presiden tidak hadir pada saat 4 November. Di tempat ini? Ya, apa sih Pak yang disampaikan dan apa yang Anda berikan sehingga bisa menenangkan mereka pada saat itu? Ya mereka minta secara formal agar Ahok diadili. Bukan diadili, saya ditangkap. Saya bilang enggak, harus dengan cara hukum.